Salah satu tempat yang paling dinanti oleh umat muslim di seluruh dunia adalah Madinah, kota yang penuh berkah dan sejarah. Madinah bukan hanya tempat yang penuh kedamaian, tetapi juga merupakan tempat yang memiliki banyak nilai spiritual dan sejarah yang dalam. Tapi, apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita berada di sana? Apakah ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan selain beribadah? Yuk, simak video ini sampai habis, karena kami akan membahas semua yang perlu kamu ketahui tentang kegiatan yang harus dilakukan saat berada di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu kamu lakukan ketika berada di Madinah, baik sebagai jamaah haji atau umroh. Madinah adalah kota yang sangat istimewa bagi umat Islam. Di kota ini, banyak sekali tempat bersejarah dan spiritual yang bisa kita kunjungi, serta banyak kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam video ini, kami akan mengulas berbagai kegiatan yang tidak boleh kamu lewatkan saat berada di Madinah. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memandu kamu dalam merencanakan perjalanan ibadah yang penuh berkah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kami juga ingin mendengar pengalaman atau pertanyaan kamu seputar Madinah, jadi jangan ragu untuk menulis komentar di bawah. Kami sangat senang bisa berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan kalian semua. Tiba di Madinah. Ketika kamu pertama kali tiba di Madinah, hal pertama yang akan kamu rasakan adalah kedamaian dan ketenangan. Madinah memiliki suasana yang berbeda dengan Mekah, lebih tenang dan lebih nyaman untuk beristirahat. Salah satu hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menyiapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah dengan khusyuk. Sebelum pergi ke tempat-tempat ibadah, pastikan kamu menyusun rencana dan memastikan tubuhmu siap untuk melakukan ibadah dengan optimal. Perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang kesiapan mental dan spiritual. Menziarahi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang paling suci di dunia setelah Masjidil Haram di Mekah. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, dan tempat ini menjadi pusat spiritual bagi umat Islam. Sebagai jamaah haji atau umroh, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan adalah menziarahi Masjid Nabawi. Salat di masjid ini sangat dianjurkan, terutama salat berjamaah. Ketika kamu berkunjung ke Masjid Nabawi, rasakan atmosfer yang begitu khusyuk dan penuh kedamaian. Setiap sudut masjid ini terasa penuh dengan sejarah dan doa yang dipanjatkan oleh jutaan umat Islam. Menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Masjid Nabawi, terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta makam dua sahabat beliau yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar Ra dan Umar Ra. Menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan bagi jamaah haji dan umroh. Ketika kamu berdiri di depan makam beliau, rasakan betapa besarnya cinta dan rasa hormat yang kita miliki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa yang kamu panjatkan di sini sangat mustajab, dan kamu bisa memohon kepada Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Berdoa di Raudah. Raudah adalah area antara mimbar dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Tidak hanya itu, Raudah juga dianggap sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi kamu untuk meluangkan waktu berdoa di sini. Tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Jangan lupa untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan kedamaian bagi umat muslim di seluruh dunia. Waktu terbaik untuk berdoa di Raudah adalah setelah salat berjamaah, ketika banyak jamaah yang datang untuk beribadah dan berdoa. Menziarahi tempat-tempat bersejarah. Selain Masjid Nabawi, ada beberapa tempat bersejarah lainnya yang bisa kamu ziarahi di Madinah. Salah satunya adalah Jabal Uhud,
tempat terjadinya pertempuran besar antara umat Muslim dan kaum Quraisy pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Jabal Uhud, terdapat makam para syuhada yang gugur dalam pertempuran tersebut, termasuk pamannya Rasulullah, Hamzah. Mengunjungi Jabal Uhud memberikan kesempatan bagi kita untuk mengambil hikmah dari perjuangan para sahabat yang rela berkorban demi Islam. Selain itu, kamu juga bisa mengunjungi Quba Mosque, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Masjid ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, dan berdoa di sana juga sangat dianjurkan. Membaca Al-Quran dan berzikir. Selalu sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran dan berzikir setiap hari. Madinah adalah tempat yang sangat istimewa untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kamu bisa membaca Al-Quran di Masjid Nabawi atau di tempat-tempat yang tenang di sekitar Madinah. Jika kamu merasa lelah setelah melakukan ibadah, manfaatkan waktu untuk zikir, karena setiap huruf yang kamu ucapkan adalah amal kebaikan yang akan dilipat gandakan pahalanya. Jangan lupa untuk banyak berdoa agar perjalanan ibadahmu diterima oleh Allah. Beristirahat dan menjaga kesehatan. Ibadah haji dan umroh memang menguras tenaga, terutama karena banyaknya tempat yang harus dikunjungi dan ibadah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Pastikan kamu cukup tidur, makan yang bergizi, dan istirahat sejenak di hotel setelah beribadah. Jangan sampai kelelahan mengganggu ibadahmu. Madinah memiliki suhu yang cukup panas, jadi penting untuk selalu minum air yang cukup dan melindungi diri dari paparan sinar matahari yang berlebihan. Selain itu, selalu bawa perlengkapan kesehatan seperti masker, obat-obatan pribadi, dan perlindungan terhadap panas matahari. Memanfaatkan waktu untuk tadarus dan ibadah lainnya. Salah satu keistimewaan Madinah adalah waktu yang bisa kita manfaatkan untuk tadarus Al-Quran dan memperbanyak ibadah. Kamu bisa memanfaatkan waktu luang di Masjid Nabawi untuk tadarus atau berzikir. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk beribadah selain di tempat yang penuh dengan berkah ini. Ini adalah kesempatan emas untuk memperbanyak amal kebaikan, memohon ampunan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Banyak jamaah yang merasa bahwa waktu yang mereka habiskan di Madinah sangat berharga karena mereka bisa lebih fokus pada ibadah tanpa gangguan. Berdoa untuk kedamaian dunia. Madinah adalah tempat yang penuh dengan berkah, dan setiap doa yang dipanjatkan di sini sangat berharga. Luangkan waktu untuk berdoa bagi keselamatan umat Islam di seluruh dunia, terutama untuk mereka yang berada di zona konflik. Doakan juga keluarga dan orang-orang terdekat kamu agar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam hidup. Jangan lupa juga untuk memohon kepada Allah agar mempertemukan kamu dengan kesempatan untuk kembali ke tanah suci di masa yang akan datang. Jadi, sahabat, ketika kamu berada di Madinah, pastikan untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk beribadah dengan maksimal. Ziarah ke tempat-tempat bersejarah, berdoa di tempat yang mustajab, menjaga kesehatan tubuh, dan memperbanyak zikir serta tadarus Al-Quran adalah beberapa hal yang sangat dianjurkan. Ingat, waktu di Madinah adalah waktu yang sangat berharga dan penuh berkah. Semoga perjalanan ibadah kamu lancar dan diterima oleh Allah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe untuk video-video menarik lainnya. Jika ada pengalaman atau pertanyaan seputar Madinah, tinggalkan komentar di bawah. Kami senang sekali bisa berbagi dan berdiskusi dengan kamu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Allah memberkahi setiap langkah perjalanan ibadahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.